Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 10 Februari 2021 kita belajar tema 7, subtema 1 PB1, mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai fiksi, lalu IPA mengenai gaya. Nah, nanti di video penjelasan Ibu akan memberikan kedua mata pelajaran tersebut dan Ibu harap anak-anak Ibu memahaminya dan menyimaknya dengan baik. Kita awali dengan doa bersama ya anak-anak Ibu. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, sehingga hari ini kami boleh merasakan nikmat sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, hari ini kami masih melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon bimbinglah kami, ajarilah kami agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami, sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu isi hati kami. Kami benar-benar sangat-sangat rindu ya Tuhan untuk belajar di sekolah seperti sebelumnya, sebelum ada COVID-19. Tuhan, kami mohon selesaikanlah COVID-19 ini agar kami anak-anak-Mu boleh melakukan pembelajaran di sekolah dengan bersama teman, guru, bermain bersama, bercanda bersama ya Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada, begitu juga kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak Ibu, pertama Ibu akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai non-fiksi. Non-fiksi ini karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, maksudnya akan di sini pada non-fiksi, nak, cerita yang sebenarnya yang terjadi. Itu ya, cerita yang sebenarnya terjadi. Nah, namun dikatakan cerita yang sebenarnya terjadi, tapi di sini juga perlu kamu ketahui agar isi tulisan itu menarik oleh si pembaca, si penulis ini juga memasukkan unsur imajinasinya. Namun imajinasi yang diberikan itu sesuai dengan data-data yang ada. Beda dengan kalau kamu masih ingat materi kita tentang fiksi. Nah, fiksi ini yang tidak terjadi. Dia tidak terjadi, berupa hayalan, karangan yang tidak benar terjadi. Nah, jadi ini kita yang akan membahas non-fiksi, kebalikannya, cerita yang benar terjadi berdasarkan fakta. Nah, namun bagaimana ya Bu, si penulis ini, kalau bisa kita katakan bahwa karangan si penulis ini adalah ceritanya yang benar terjadi. Bagaimana? Nah, caranya bahwa sebelum si penulis menyelesaikan karangannya itu, penulis terlebih dahulu mencari narasumbernya, nak. Jadi ketika dia membuat karangan tersebut, menciptakan tulisannya itu, dia mencari informasi tersebut dari beberapa narasumber yang tepat datanya, menggunakan data. Itu dia ya. Nah, selanjutnya struktur non-fiksi. Nah, struktur non-fiksi ini kerangka-kerangka pada isi tulisan tersebut. Itu maksudnya. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini berisikan tentang pengenalan tokoh, hampir sama dengan penjelasan karangan fiksi. Ibu harap kamu masih mengingatnya ya. Nah, pengenalan tokoh ini yang terlibat pada bagian awal penjelasan pada sebuah cerita tersebut. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini maksudnya terjadi dalam cerita mulai dari awal permasalahan hingga akhir permasalahan. Yang ketiga, reorientasi. Maksudnya di sini akhir dari cerita tersebut lalu berisikan dengan kesimpulan pada sebuah cerita itu sehingga menjadikan sebuah penutup. Nah, dalam penutupnya itu ada juga berisikan dengan
amanat yang disampaikan itu untuk moral pada si pembaca. Itu dia ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri pada cerita atau teks non-fiksi. Yang pertama, secara umum itu Ibu berikan ya nak ciri-cirinya. Yang pertama, dituliskan dalam bahasa formal, resmi atau baku. Nah, pada karangan ini dia menggunakan bahasa baku ya. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif. Maksudnya apa denotatif? Makna yang sebenarnya, itu dia ya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan pada pengertian non-fiksi tadi. Yang keempat, ditulis secara urut. Nah, itu pada bagian struktur tadi ya, nah Ibu jelaskan. Yang terakhir, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Nah, maksudnya di sini pada isi karangan itu isi ceritanya itu berkisahkan pada cerita yang lama, namun dipadukan dengan kisah yang baru yang dimiliki oleh si narasumber. Itu maksudnya ya nak. Selanjutnya, unsur-unsur cerita non-fiksi. Nah, ketika kita nanti atau kamu mau menganalisis sebuah karangan non-fiksi, unsur-unsur yang digunakan itu apa? Nah, ini dia. Hampir sama dengan unsur fiksi ya nak ya. Hampir sama kok. Nah, yang pertama tema. Ibu harap kamu masih ingat tema itu apa? Gagasan pokok pikiran. Yang kedua alur. Yang ketiga waktu dan tempat. Yang keempat sudut pandang. Yang kelima amanat. Yang keenam tokoh. Yang ketujuh gaya bahasa. Nah, pada unsur cerita non-fiksi ini sudah berulang kali Ibu jelaskan ya pada karya fiksi, dan maknanya sama kok nak, sama saja, dan pada unsurnya pun juga sama. Nah, jadi Ibu harap kamu masih mengingatnya, dan di sini Ibu akan mengulang kembali saja mengenai unsur-unsurnya ya nak ya. Nah, itulah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya IPA. Gaya. Nah, mengenai gaya nih, gaya sudah pernah Ibu berikan pada semester 1. Ibu harap kamu dapat mengingatnya lagi ya nak ya. Nah, gaya ini tarikan atau dorongan yang terjadi pada bagian suatu benda. Ya, Ibu ulangi, gaya ini tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, pada gaya dia menimbulkan perubahan posisi nak, gerak atau berusaha atau terjadinya perubahan bentuk benda. Itu dia. Gaya ini bisa dikatakan energi kita nak, usaha, terjadinya tarikan. Itu dia ya nak ya. Lalu gaya memiliki sifat yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Nah, jadi banyak hal yang mempengaruhi benda ini kalau kita berikan gaya. Yang terjadi apa? Itulah yang tadi ketiga sifat itu tadi nak. Benda bisa bergerak, yang dia menjadi bergerak, lalu bentuk benda bisa kita ubah dengan adanya gaya, lalu kita bisa mengubah posisi benda yang dari ke kanan bisa ke kiri. Nah, banyak hal sekali yang bisa dipengaruhi oleh gaya pada suatu benda. Yang selanjutnya, jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya di sini Ibu berikan ada 5. Dan ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini gaya yang diperlukan untuk menarik benda lain ke bawah. Contohnya saat seseorang melempar benda ke atas, yaitu bola ya. Ada bola. Nah, maka benda itu akan jatuh ke bawah nak, karena pengaruh daya tarik bumi.
Selanjutnya yang kedua, gaya magnet. Nah, gaya magnet ini merupakan gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan, yang bisa menyebabkan adanya gaya. Nah, contohnya Ibu berikan itu ada benda yang terbuat dari besi dan baja bisa bergerak karena pengaruh magnet. Nah, di situ ada kulkas, pintu kulkas. Nah, ibu yakin beberapa anak-anak ibu pernah melakukan ini. Ketika kamu punya kulkas di rumah dan kamu mendapatkan mainan yang bisa menempel pada besi, nah itulah yang terjadi pada contoh gaya magnet, dan itu sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, gaya otot. Nah, gaya otot ini jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot di tubuhnya. Nah, gaya ini bisa timbul dari adanya koordinasi antara struktur otot dengan rangka tubuh. Gaya otot ini termasuk ke dalam kelompok macam gaya yang tak sentuh nak. Nah, gaya otot bisa dilihat ketika seseorang mengangkat beban. Untuk mengangkat beban, otot di dalam tubuh itu berkoordinasi dengan rangka sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat beban yang ada. Nah, di sini Ibu berikan contoh seseorang mengangkat beban besi ketika berolahraga. Selanjutnya yang keempat, gaya gesek. Nah, gaya gesek ini gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan memulai bergerak hingga benda bergerak. Nah, besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekesaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi nak, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Jadi kalau misalnya permukaannya tidak kasar, halus, maka gaya geseknya itu tidak besar, berarti kecil. Nah, Ibu mengambil contoh gesekan antara lantai dan sepatu. Ini juga pernah ya kamu lakukan ketika di sekolah ya, sebelum adanya COVID. Kalau jam istirahat kamu suka sekali seperti ini, kamu gesekkan, kamu licin-licinkan sepatu kamu di koridor ataupun di kelas ya. Yang terakhir, gaya listrik. Nah, gaya listrik ini jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Nah, Ibu ambil contohnya itu penggaris ya. Penggaris yang digesekkan di rambut kita ke kanan dan ke kiri sehingga menimbulkan listrik. Nah, caranya itu membuktikan bagaimana kita dekatkan dengan kertas sehingga potongan kertas itu mampu tertarik dia karena sudah terjadinya adanya muatan listrik pada penggaris plastik tersebut. Itu contohnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Nah, mengenai tugas kamu, tugas bahasa Indonesia, Ibu memberikan kamu tugas, kamu mencari contoh karya non-fiksi satu saja. Nah, karya non-fiksi ini bertemakan tentang anak-anak ya. Karya non-fiksi yang bertemakan tentang anak-anak. Ibu mau kamu cari dari internet, lalu kamu print, kamu tempel di buku kamu, di buku tugas tema kamu ya, kamu tempel. Nah, itu yang bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, pada tugas IPA kamu mencari contoh gaya, berbagai jenis gaya. Itu tadi ada 5 Ibu berikannya. Nah, 5 jenis gaya. Nah, masing-masing kamu membuat contohnya satu saja, masing-masing satu. Nah, misalnya pada gaya gravitasi bumi, contohnya apa ya? Kamu carinya di mana? Di internet boleh. Nah, lalu kamu print, kamu gunting, setelah itu kamu tempel. Misal contoh jenis-jenis gaya
satu gaya gravitasi bumi. Lalu di bawahnya buat keterangannya apa? Ya, pada gambar itu kamu buat keterangannya, buat penjelasannya. Nah, membuat penjelasannya kamu tulis tangan. Jangan gambarnya saja kamu berikan, contohnya saja, tapi kamu buat keterangannya, penjelasan pada gambar itu. Nah, misalnya pada gaya gravitasi bumi, kamu berikan gambar pada pohon, pada buah yang jatuh ke bumi, ke tanah. Nah, kamu buat penjelasannya bagaimana, apa yang terjadi. Ya, seperti itu ya nak ya. Ibu mau kamu buat penjelasannya. Jadi ada 5 jenis gaya, berarti ada 5 contoh dan 5 penjelasan ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya ya. Demikianlah pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.